Hukum akad nikah online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah? Yang pertama itu ada kedua belah pihak mumayyiz atau sudah mengetahui baik atau buruk sesuatu gitu. Nah, yang kedua, makna ijab dan kabul tak saling bertentangan. Ketiga, lafaz menggunakan kata lazwij atau al-nikah dan bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Kemudian ada ijab dan kabul dalam satu majelis, ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua orang saksi, ada mahar, kemudian sigat atau jelas gitu antara ijab dan kabulnya. Nah, para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan ittihad majelis atau satu majelis ini. Yang pertama, itu ijab kabul harus dilakukan satu waktu upacara akad nikah. Jadi, satu majelis di sini maksudnya adalah satu waktu upacara akad nikah, bukan dijelaskan dalam waktu yang terpisah. Said Sabiq dalam kitabnya Fikih Al-Sunnah juga mengatakan arti satu majelis dalam pelaksanaan akad nikah menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. Jadi jelas bahwa pendapat yang pertama adalah tidak adanya kesinambungan antara ijab dan kabul. Kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Jadi selagi dalam satu waktu itu maka diperbolehkan. Nah, pendapat yang kedua, satu majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul semata, akan tetapi berhubungan erat dengan dua orang saksi. Maksudnya, saksi harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ijab dan kabul benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Nah, jangankan menggunakan video call atau dengan cara daring atau online, pada zaman Rasulullah itu bahkan pernah dengan cara nikah diwakili. Jadi nikah diwakili juga boleh, asal yang mewakili terpercaya dan tidak akan membelokkan akadnya. Nabi SAW dulu pernah menikah dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan pada saat Nabi SAW di Madinah. Ummu Habibah binti Abu Sufyan sedang ada di Habasyah. Jadi satu di Madinah, yang satu di Habasyah atau Ethiopia. Lalu siapa yang mewakili Nabi Muhammad SAW? Ya, yang mewakili Nabi Muhammad SAW itu adalah sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib, dengan lafaz yang dia sebutkan pada saat mewakili Nabi Muhammad itu dengan mengucapkan, aku terima nikah dan kawinnya Ummu Habibah binti Abu Sufyan untuk Rasulullah, bukan untuk diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya kita mendengar sebuah akad itu pasti mengatakan saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan untuk saya sendiri dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah gitu. Nah, di sini Ja'far tidak menyebutkan untuk saya, tapi untuk Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ingin menggunakan pernikahan yang diwakili, maka penting sekali bagi kita untuk menunjuk wakil yang terpercaya. Jangan sampai wakil yang kita tunjuk adalah orang yang benar-benar ada rasa tidak suka dengan kita bisa-bisa, akad nikahnya dibelokkan, itu menjadi diri saya sendiri atau bahkan dengan orang lain gitu. Nah, terlebih lagi dalam masa pandemik atau wabah corona ini sangat diperbolehkan gitu, atau boleh untuk menggunakan cara menikah online gitu, karena mungkin kan memang terlebih ini adalah bulan Syawal, jadi mungkin banyak yang sudah ingin merencanakan pernikahan gitu, namun terhalang dengan datangnya wabah ini gitu. Maka sangat-sangat
dibolehkan untuk menikah online. Ya ada juga yang menikah karena memang terlebih lagi karena ada wabah ini, kemudian kedua belah pihak terpisah jarak gitu. Nah, cuma memang sudah ada rencana untuk menikah, daripada menundanya lebih baik dilangsungkan akad nikah secara online dengan syarat dan rukun yang sudah terpenuhi gitu. Nah, oleh karena itu maka penting bagi kita untuk mengetahui syarat dan rukun-rukunnya gitu. Jadi sebelum melangsungkan ada baiknya kita juga berkonsultasi dengan para ulama terdekat, atau kita juga bisa mengetahui tentang tata cara menikah online di Indonesia ini. Kan sudah ada tata cara yang diturunkan oleh MUI gitu, bahwasanya bagaimana caranya menikah online dan harus dihadiri siapa saja dan harus bagaimana prosedurnya, itu sudah di post ya, atau sudah dipublikasikan oleh MUI atau dari pihak KUA. Baik, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya memang masih belajar, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.